singkat ya. Selanjutnya kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita yang di Santis dan bersyukur pada beliau di proses. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala bi muhammadin tanzil wa astaqul qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus Mushola Hidayah, di antaranya Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Kafil Maki yang dimaksud Ustaz Darwadi, mudah-mudahan pengurus dan jamaah Mushola Hidayah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan hadir pada pagi hari ini Al-Mukarram Al-Mukarram Hadir Bakar Aziz yaitu Jawaz Abdul Khair yaitu Abdullah Tabarik Haji Sakiran Setiawan Dr. kita Kiai Ustaz paman saya yaitu Komandan Haji Mursaleh SH MH. Nama saya Pak, tapi kan kena nama saya digital, beliau digital sebanyak. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Zulkifli, Haji Munawar, Haji Yasir Kasir, Haji Ilyas, Haji Bayhaqi, orang tua yang saya tidak sebutkan satu persatu secara lisan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menyimak materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, di mana ketika Rasulullah SAW diangkat dari dunia sampai langit ketujuh dan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatun, Allah menyambut dengan demikian. Kita sudah melewati bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri kata Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulanku.
atau bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Ramadan syahrul umat. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita. Oleh karenanya para ulama salafus saleh memberikan kepada kita doa yang telah diberikan kepada kita dari ulama salafus saleh, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Oleh karenanya pada saat itu malaikat pun berdoa. Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Muhammad, irham wa la tu'adzibhu." Ya Muhammad, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kasih sayang kepada umatmu. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada Nabi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tu'adzibhu, janganlah engkau siksa mereka. Begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bulan yang kemarin kita lewati yang memiliki satu peristiwa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat masa kesedihan, saat-saat hari kesedihan, tahun kesedihan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang begitu jauh. Kira-kira kalau jalan kaki itu luar biasa, kurang lebih 2000 km. Kalau jalan kaki kira-kira berapa bulan itu? Dari Masjidil Haram yang berada di Mekah. Tahu Masjidil Haram? Tahu. Alhamdulillah, orang ini semuanya jamaah yang pernah haji, sudah pada umroh, makanya tahu Masjidil Haram. Kalau sudah tahu, ya tahu Masjidil Alhamdulillah. Rasulullah dijalani, namanya disebut Sayyarul Lail atau Isra, artinya berjalan di waktu. Mi'raj artinya naik. Kalau berjalan di waktu malam di kampung kita namanya apa namanya? Roda. Mi'raj naik di waktu malam. Kalau kapal mah naik di waktu malam apa itu? Sudah ada tidur, bahasanya Mi'raj gitu. Begitu besar, kemudian dengan waktu yang sangat relatif singkat, dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh tadi kata Kiai Abu Bakar, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat gak sanggup ikutin Rasulullah. Malaikat pingsan saat itu karena begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberkati di sekelilingnya. Ada ketika diperjalankan Rasulullah melihat ada orang dikebukin, gak berhenti. Di dalam neraka ada manusia dikebukin, gak berhenti. Wahai Jibril, siapakah itu? Oh, itu ada orang dulu waktu hidup di dunianya, ya, makan harta anak yatim, kagak berhenti. Begitu dia apa namanya jadi manusia lagi, digedik lagi, manusia lagi, digedik lagi. Karena memang sudah kebal. Badal malu dulu kan dia sudah kebal, kalau udah kebal digedik lagi. Kira-kira kuat nggak kita digedik terus? Begitu besar Rasulullah juga melihat di perjalanan itu ada
Kira-kira kalau melihat orang cantik bagaimana? Kita kalau melihat orang cantik pulang ngaji dari porsilah, kira-kira mata kita bagaimana? Begitu lihat orang cantik, kemudian pakaiannya baju daster kelihatan gimana? Seger bener. Ada nggak? Habis ngaji seger, dikasih hadiah lagi, habis makan di porsilah dikasih hadiah lagi. Bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah itu? Itu adalah tanda-tanda bahwa dunia itu sudah tua tapi cantik. Kenapa? Dulu jarang. Jatiwangi itu udah seperti sekarang Pak, banyak sawah, banyak alam-alam sekarang. Dulu nggak ada tol sekarang. Ada tol. Bahkan di dunia ini apapun yang kita lihat, gemerlapan keindahan dunia yang begitu indah kita pandangnya, rasanya nikmat banget, apalagi kalau duit kita banyak. Duit kita banyak, duit kita cocok, enak nggak kira-kira? Motornya motor MX atau motor PTX, enak nggak kira-kira? Atau motor yang nggak ada suaranya, enak nggak kira-kira? Tambah enak lagi, tambah nikmat lagi, kawan banyak, duit ada, jabatan ada, nikmat nggak kira-kira? Anda kadang-kadang kalau orang udah punya jabatan kagak pada mau turun, enak, ada yang nambah pengen sekali lagi. Saking namanya nggak boleh nambah sekali lagi, ya. Ambil baru cabel pelocot, dikasih lagi. Ada ibadah, ada ibadah, ada. Enak. Kalau kawannya kita diberikan satu kekuatan bahwa nilai spiritual kita yang sangat tinggi, kamu jangan takut, terus lawan kezaliman, terus kita wujudkan kekuatan nilai ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanat agar kita lebih dekat dengan Allah secara spiritual. Laksanakan sholat 50 waktu sehingga menjadi dikasih dispensasi karena bertemu dengan Nabi Musa jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Coba hadirin, coba bayangkan kalau sholat 50 waktu kayak apa lagi? Kita kagak bisa pilih kita Pak. Yang ini atur 2, ya percuma. Ibadah lagi. Nah, karena ya kita sebagai umat Islam yang selalu tunduk, yang selalu rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan bahwa jangan jauh-jauh daripada ulama. Jangan jauh-jauh daripada ulama salafus saleh yang mengajarkan kita, karena berkat ulama lah yang memberikan kita ajaran berdoa, zikir, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ulama itu sebagai warasatul anbiya. Ulama itu sebagai waris nabi. Kalau tidak ada ulama, maka akan rusak dunia ini. Ikutin ulama, ikutin kiai. Ini kan sudah dikasih sembako sama handphone, belum ya udah. Terima aja. Ada itu. Itu kelas-kelas RT RW, itu kelas bangsa udah. Sama RT RW. Ada juga. Dikasih handphone, dikasih HP. Kayaknya tak boleh dikasih HP. Udah dah, baru dikasih HP. Lihat mustajil lari pakai lutut. Ada yang bilang ada? Ada. Mana namanya? Ada jamaah perjamaah nggak ada. Insyaallah bersila kompak. Jamaah perjamaah nggak ada. Satu. Alhamdulillah. Kalau saya ngomong terang-terangan kan depan waktu saya ditangkap. Tapi saya nggak bisa ditangkap. Ini. Saya jurnal mas. Masa begini-begini. Keliling Jawa ya udah. Tinggal keliling Sumatera belum saja, tapi udah selesai. Oleh karenanya buat kita, kalau kita ingin memiliki lingkungan yang bagus, wilayah yang bagus, ya, kita cari pemimpin yang aman. Amin. Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita bahwa tak usah banyak-banyak, 4
saja ciri orang yang harus dipercaya, orang yang harus kita yakini. Yang pertama adalah siddiq, amanat, dan betul. Orang yang jujur, amanat, gak pernah bohong. Ustaz juga kalau gak pernah bohong dipercaya. Betul kan? Tapi kalau Ustaz bohong sini, bohong sana, sama ngaku muridnya. Mantap. Betul kan? Ustaz bohong mulu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada lagi yang hidungnya mancung, datang sini jual minyak wangi, datang sini jual minyak wangi. Minyak wanginya beli 50.000, dia jual 500.000. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu tukang bohong namanya. Yang begitu jangan dipercaya. Cari yang jujur, yang siddiq, yang amanah, yang cerdas, yang batonah, cerdas, yang tabligh, selalu menyampaikan kebenaran, baik itu kebenaran kepada masyarakat, kepada umat, agar negara kita, wilayah kita menjadi negara yang baik, aman. Baldatun thayyibatun warabbil. Negaranya ibadah, sholat dikasih 50 waktu, ditinggal 50 waktu, dikerjain, nggak pernah ditinggalin, dikerjain terus. Pemerintahnya, pimpinannya rajin ibadah, kemudian nggak pernah bohong, disampaikan amanat kepada masyarakat. Kira-kira enak nggak? Enak nggak? Kita punya bini jujur, punya anak jujur, punya saudara jujur, rasanya di tengah-tengah keluarga enak nggak kira-kira? Nikmat. Allah kasih kenikmatan itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia yang ada di lingkungan kita, khususnya kita sebagai kepala keluarga. Amin ya robbal alamin. Akhir. Ada istilah bahasa bangun pintu. Dulu saya lagi belajar dulu di madrasah. Saya kelas 1 diajar sama guru saya, Isa, apalin apa guru? Bangun pintu hajarun batu wahidun siji, wahidun Satu. siji, wahidun siji. Paham dah? Wahidun siji, calegnya nomor siji. Gitu mas, sampai kelas amat. Iya. Paham. Siji. Dan mulai tingkat pimpinan tertinggi siji. Hafal. Kenapa? 10 tahun yang akan datang belum tentu yang namanya santri sebagai calon pimpinan. Saya bangga kalau santri sebagai calon. Sekarang kita garang sebagai calon pimpinan. 20 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, insya Allah santri yang ada di Indonesia, bahkan anak kita yang jadi santri, punya himmah, punya keinginan, punya cita-cita, insya Allah jadi orang yang ingin membela negara dan bangsa. Ganda Pak. Ya. Kita punya anak santri, santri bisa jadi pimpinan, santri bisa jadi presiden, enak gak? Enak. Santri kalau kita layar, tanya kayak Bakar, santri itu kalau lagi makan kayak membeli, rebutan. Kalau habis makan kayak menteri. Kalau sekarang bukan kayak menteri lagi, insya Allah jadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin. Tapi jangan lupa, satu. Betul nggak? Yang matching, yang kira-kira kagak matching mah jangan. Betul nggak? Mandul. Kalau nggak matching, mandul. Untuk menentukan satu kekuatan hukum dan undang-undang, nggak matching. Tahu nggak matching? Nggak pas. Itu akan mandul, dapat setahun digoyang, tapi kalau satu banyak di dalamnya ditemenin Pak. Betul nggak? Saya punya teman Kiai Jawad, jauh banget, jadi teman saya banyak. Bapak musuhin saya, coba musuhin saya dah. Teman saya banyak. Gua belum maju juga lu udah jalan, belum maju tiup. Betul nggak? Karenanya ayo kita sama-sama berbuat baik, insya Allah. Porsilah sehat, porsilah maju, porsilah cerdas, porsilah dijadikan orang-orang wadah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tuhannya satu,
yaitu Allah, Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya yang biar insya Allah derajat kita dan anak kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dulumit yang saya sampaikan, mudah-mudahan sampaikan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada istri kita di rumah, sampaikan kepada anak menantu kita di rumah. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.